Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah, dalam surat Yunus ya. Ayat berapa itu? Nanti bisa dicari ya. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai lampu dian. Lampu itu adalah sesuatu yang mengeluarkan cahaya ya, yang mengeluarkan sinar. Kemudian di situ diteruskan dengan wal qamaro nuro, dan bulan menjadi terang bercahaya. Artinya bulan itu sebenarnya tidak mengeluarkan cahaya, tapi dia terkena pantulan cahaya karena matahari bersinar. Sinarnya matahari memantulkan cahaya ke bulan. Kemudian potongan ayat berikutnya adalah wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menetapkan tempat-tempat atau manzilah. Mereka beredar itu sudah pada manzilah, pada tempatnya masing-masing. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui adatas sinina wal hisab, yaitu bilangan tahun, bilangan bulan ya, dan perhitungannya. Jadi dalam hal ini Allah telah membentangkan tanda-tanda kekuasaannya dalam penciptaan matahari dan bulan. Bulan beredar mengelilingi bumi, kemudian sambil mengelilingi bumi, bulan juga mengelilingi matahari. Ya. Sedangkan bumi berputar mengelilingi matahari. Kejadian ini berulang ya secara berkala, terus menerus sedemikian rupa sehingga dapat ditengarai kapan bulan berada di arah antara matahari dengan bumi ya, dan kapan bulan berada di kapan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, pada saat posisi bumi berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari, maka cahaya dari matahari ketutupan bumi. Karena ketutupan bumi, maka bulan menjadi gelap. Nah, di saat bulan menjadi gelap karena tertutup oleh posisi bumi yang berada di antara matahari dengan bulan, maka terjadilah gerhana bulan. Dalam gerhana bulan sebenarnya juga gerhana matahari ya. Posisi ketiga benda ini adalah membentuk garis lurus ya, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana
bulan. Ya. Kalau di saat gerhana bulan berarti posisi bumi berada di tengah-tengah, ya, menghalangi cahaya matahari ke bulan. Tapi kalau gerhana matahari sebaliknya, ya. Oleh karena itu dalam hal ini terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi di siang hari karena posisi matahari itu, ya, posisi matahari, bulan dan bumi, ya, itu berada dalam satu garis lurus. Demikian juga posisi ketika gerhana bulan, ya, maka terjadi posisi yang membentuk garis lurus. Garis lurus itu dari mana asalnya? Ya. Atau akibat dari garis lurus, ya. Garis lurus itu berapa derajat? Garis lurus dalam hitungan matematik itu 180 derajat. Hitungan 180 derajat ini pas dengan sudut yang dibentuk ketika kita melakukan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Mengapa? Kalau kita sholat gerhana, mulai dari posisi kita berdiri tegak lurus, kita anggap sebagai 0 derajat, ya. Kemudian pada sholat gerhana, kita setelah membaca iftitah, al-fatihah, suratan, ya, kita ruku. Kemudian ruku itu menurut matematika itu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian setelah ruku kita i'tidal tapi langsung bangkit lagi untuk menunaikan al-fatihah dan suratan yang kedua. Ya, jadi tidak langsung sujud, tapi kita kembali lagi. Berarti rukuknya itu diikuti dengan ayat Al-Qur'an, bacaan Fatihah dan ayat Qur'an. Nah, kemudian setelah itu dia ruku lagi, ya, setelah ruku baru posisinya seperti biasa, ya, sampai pada akhirnya mendapatkan rakaat, ya, yang berikutnya, yang kedua. Nah, satu rakaat itu berarti terdapat 2 ruku, ya. Satu rakaat berarti terdapat berapa? 2 ruku, ya kan? Sedangkan satu ruku berapa derajat? 90. Kalau 2 ruku berarti 180 derajat. Nah, jadi satu rakaat daripada sholat gerhana itu membentuk sudut 180 derajat, yaitu berupa garis lurus. Ini adalah keagungan Allah yang tersimpan dalam fenomena alam yang membentuk garis lurus, dan juga fenomena sholat gerhana yang juga membentuk 180 derajat, ya, karena satu garis lurus atau sebuah garis lurus dia memiliki sudut 180 derajat. Ini juga merupakan salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diberikan kepahaman untuk menangkap fenomena keagungan Allah ini, dan kita bisa bersyukur dapat melakukan sholat gerhana. Tadi malam
Ikut semua kan? Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.